Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang konsep router. Kelompoknya itu adalah yang pertama ada Raju, ada Wahyu Rama Agusti, ada Suradila Hendra Winata, dan juga Muhammad Budi Pratama. Kita akan lanjut ke materinya. Di sini kita akan menjelaskan yang pertama adalah konsep routing, yang kedua ada konfigurasi awal sebuah router, yang ketiga ada keputusan routing, dan yang keempat ada operasi routing. Kita akan menjelaskan yang pertama terlebih dahulu. Konsep routing. Ini adalah pengenalan dari konsep routing. Pengertian router adalah perangkat yang berfungsi untuk mentransmisikan paket data dari jaringan internet ke perangkat lain melalui proses routing. Proses routing sendiri merupakan proses meneruskan paket jaringan satu dengan yang lainnya. Melansir Cloudflare, router adalah perangkat yang menghubungkan dua atau lebih jaringan atau sub-jaringan. Dalam arti lain, itulah router mengelola lalu lintas antara jaringan dalam meneruskan paket data ke alamat IP yang dituju. Nantinya, router memungkinkan beberapa perangkat untuk menggunakan koneksi internet yang sama. Selanjutnya, yang kedua, konfigurasi awal sebuah router. Konfigurasi awal sebuah route ada 4 channel. Yang pertama adalah fungsi route, channel kedua menghubungkan perangkat, channel ketiga pengaturan dasar pada router, channel keempat memverifikasi konektivitas jaringan yang terhubung langsung. Router adalah perangkat utama dalam jaringan yang menghubungkan suatu jaringan ke jaringan lainnya, memastikan efisiensinya perutian lalu lintas antar jaringan. Router menyimpan data menggunakan RAM, ROM, NVRAM, dan flash. Fungsi utama router adalah menentukan jalur terbaik untuk mengirim paket dan meneruskannya ke tujuan. Router mendukung 3 mekanisme penerusan paket: proses switching, fast switching, dan Cisco Express Forwarding atau CEF. 2. Menghubungkan perangkat. Diagram menunjukkan konfigurasi jaringan yang melibatkan beberapa perangkat dan koneksi. Ada 3 lokasi yang terhubung: kantor, rumah, cabang, dan pusat. Setiap lokasi memiliki perangkat yang berbeda dan hubungan yang berbeda ke jaringan. Misalnya, kantor rumah menggunakan koneksi kabel untuk laptop dan tablet, sedangkan perangkat cabang terhubung melalui kabel Ethernet. Penting untuk mengkonfigurasi alamat IP dengan benar untuk mengidentifikasi perangkat di jaringan, serta subnet, mask, dan gateway default untuk rute paket data. Dokumentasi jaringan seperti diagram topologi dan tabel pengalamatan sangat penting untuk merencanakan dan mengelola jaringan dengan efisien. 3. Pengaturan dasar pada router. Konfigurasi awal pada router dan switch Cisco meliputi langkah-langkah penting untuk memastikan keamanan, identifikasi, dan konektivitas yang optimal di jaringan. Tugas-tugas ini mencakup memberi nama perangkat, mengamankan akses manajemen, dan mengkonfigurasi banner. Perbedaan utama antara router dan switch adalah jenis antarmuka yang mendukung. Switch biasanya mendukung antarmuka LAN seperti Fast Ethernet atau Gigabit Ethernet. Sementara router mendukung berbagai jenis antarmuka termasuk LAN dan WAN. Pada saat mengonfigurasi antarmuka pada router dan atau switch, langkah-langkah penting meliputi konfigurasi alamat IP, mengaktifkan antarmuka, dan memberikan deskripsi opsional. Konfigurasi antarmuka IPv6 mirip dengan IPv4 dengan perintah yang hampir sama, namun perbedaannya adalah penggunaan IPv4 dari IP dalam daripada IP dalam perintah. Antarmuka loopback pada router adalah antarmuka logis internal yang dapat dikonfigurasi
Baiklah, saya akan menjelaskan tentang keputusan routing. Keputusan routing terdapat dua dalam materinya, yaitu satu, peralihan paket antar jaringan, dan yang kedua ialah penentuan jalur. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang yang pertama, yaitu peralihan paket antar jaringan. Router memiliki fungsi utama, yaitu untuk meneruskan paket data ke tujuannya melalui proses yang mencakup deenkapsulasi, penentuan jalur, dan reenkapsulasi. Berikut langkah-langkah yang dilakukan oleh router, yaitu pertama, deenkapsulasi. Deenkapsulasi yaitu router menghapus header dan trailer frame layer 2 untuk mengungkapkan paket layer 3 atau IP. Kemudian yang kedua yaitu penentuan jalur. Router memeriksa alamat IP tujuan paket dan mencari jalur terbaik dalam tabel routing. Yang ketiga yaitu reenkapsulasi, yaitu router membungkus ulang paket layer 3 ke dalam frame layer 2 baru yang sesuai dengan antarmuka keluar dan meneruskannya. Selama proses ini, alamat IP layer 3 tetap tidak berubah, sementara alamat MAC layer 2 berubah pada setiap host saat paket diteruskan melalui berbagai segmen jaringan yang mungkin memiliki tipe antarmuka dan protokol data link yang berbeda. Selanjutnya kita akan membahas tentang penentuan jalur. Baiklah, kita akan melanjutkan penjelasan tentang penentuan jalur pada router. Fungsi utama router adalah menentukan jalur terbaik untuk mengirim paket dengan mencari tabel routing untuk alamat jaringan yang cocok dengan alamat IP yang menjadi tujuan. Dalam proses keputusan penerusan paket router, ini digambarkan dalam diagram alur logika yang menunjukkan langkah-langkah keputusan tersebut. Router menentukan jalur terbaiknya yaitu ke jaringan tujuan dengan mengevaluasi beberapa jalur dan memilih yang optimal berdasarkan metrik tertentu. Protokol routing menggunakan metrik untuk mengukur jarak ke jaringan, dan jalur dengan metrik terendah dipilih sebagai jalur terbaik. Contoh metrik tersebut yaitu RIP, OSPF, dan EIGRP. Sekian dan terima kasih. Lanjut ke materi selanjutnya adalah yang keempat, operasi routing. Operasi routing itu ada beberapa channel lagi. Seperti yang pertama itu menganalisis tabel routing, yang kedua rute yang terhubung langsung, ketiga rute yang dipelajari secara statis, yang keempat protokol perutean dinamis. Itu akan langsung dijelaskan yang pertama oleh Wahyu. Masuk ke bagian router operation atau pengoperasian perute. Di bagian subbab pertama ialah menganalisis tabel routing. Tabel routing pada router menyimpan informasi tentang dua jenis rute, yaitu rute yang terhubung langsung dan rute jarak jauh. Rute yang terhubung langsung berasal dari antarmuka aktif pada router dan ditambahkan secara otomatis ketika antarmuka dikonfigurasi dengan alamat IP dan diaktifkan. Sementara itu, rute jarak jauh merujuk kepada jaringan yang terhubung ke rute lain dan rute tersebut dapat dikonfigurasi secara statistik atau dinamis menggunakan protokol perutean dinamis. Tabel perutean yang merupakan file data dalam RAM menyimpan informasi jaringan yang terhubung langsung dan jarak jauh. Setiap entry dalam tabel routing berisi informasi tentang asosiasi jaringan atau langkah selanjutnya. Asosiasi ini memberitahu router cara mencapai tujuan tertentu secara optimal dengan mengirim paket ke router atau antarmuka keluar yang tepat sebagai langkah selanjutnya menuju tujuan akhir. Masuk ke subbab kedua, yaitu rute yang terhubung langsung. Pada saat router baru dikerahkan tanpa konfigurasi antarmuka, tabel routingnya kosong. Sebelum status antarmuka diaktifkan, dianggap aktif dan ditambahkan ke tabel perutean IPv4. Antarmuka harus diberikan alamat IPv4 atau IPv6 yang valid. Diaktifkan dengan perintah no shutdown atau menerima sinyal operator dari perangkat lain. Setelah antarmuka aktif, jaringan antarmuka tersebut ditambahkan ke tabel perutean sebagai jaringan yang terhubung langsung. Antarmuka yang aktif terkonfigurasi dengan benar dan terhubung langsung menciptakan dua entry tabel perutean. Masuk ke subbab ketiga, yaitu rute yang dipelajari secara statistik. Setelah antarmuka yang terhubung langsung dikonfigurasi
dan ditambah ke tabel perutian statis atau dinamis dapat diimplementasikan. Rute statis adalah rute yang dikonfigurasi secara manual, menentukan jalur eksplisit antara dua perangkat jaringan. Mereka tidak diperbarui secara otomatis seperti protokol perutian dinamis dan harus dikonfigurasi ulang secara manual jika topologi jaringannya berubah. Meski memiliki keamanan dan efisiensi sumber daya yang lebih baik, rute statis kurang fleksibel dalam menanggapi perubahan topologi jaringan. Masuk ke subbab keempat atau subbab terakhir, yaitu protokol perutian dinamis. Protokol perutian dinamis memungkinkan router untuk berbagi informasi tentang jaringan jarak jauh, termasuk penemuan jaringan dan pemeliharaan tabel perutian. Penemuan jaringan memungkinkan router secara otomatis mempelajari jaringan dari router lain yang menggunakan protokol perutian yang sama, mengurangi ketergantungan pada rute statis yang dikonfigurasi secara manual. Protokol perutian dinamis seperti EIGRP, OSPF, atau ISIS memiliki keunggulan dibandingkan rute statis karena router secara otomatis berbagi informasi routing dengan router lain dan dapat menyesuaikan diri dengan perubahan topologi tanpa intervensi administrator jaringan. Pemahaman tentang protokol perutian dinamis penting bagi administrator jaringan untuk memastikan konektivitas yang optimal dan responsif terhadap perubahan topologi jaringan. Terima kasih. Baiklah, itu adalah akhir dari presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami minta maaf. Sekian dan terima kasih.